Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial. Namun meskipun banyak orang yang sudah mulai berinvestasi, tidak sedikit juga yang mengalami kerugian atau gagal mencapai tujuan keuangan mereka. Hal ini terjadi karena banyak investor, terutama di Indonesia, yang masih melakukan kesalahan-kesalahan besar yang bisa menghambat potensi keuntungan dari investasi mereka. Kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, faktor emosional, atau hanya mengikuti tren tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Dalam video kali ini, kita akan membahas 25 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam berinvestasi. Kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi baik pada investor pemula maupun yang sudah berpengalaman. Penting untuk mengetahui apa saja kesalahan tersebut agar kita bisa menghindarinya dan bisa berinvestasi dengan lebih bijak serta lebih menguntungkan. Mari kita mulai dengan membahas kesalahan pertama yang sering kali terjadi, yaitu kurangnya pengetahuan dasar tentang investasi. Pemahaman yang baik tentang dasar-dasar investasi adalah kunci utama untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Jadi seperti yang kita bahas tadi, yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan dasar tentang investasi. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai berinvestasi tanpa memiliki pemahaman dasar yang cukup. Mereka seringkali hanya mengikuti arus atau mendengar cerita dari teman atau keluarga yang berhasil mendapatkan keuntungan besar. Hal ini sangat berisiko karena tanpa pengetahuan yang tepat, seseorang bisa salah memilih instrumen investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko atau tujuan finansial mereka. Investasi bukan hanya tentang membeli dan menjual aset, melainkan juga memahami prinsip dasar seperti pengelolaan risiko, imbal hasil, dan likuiditas. Tanpa pemahaman tentang hal-hal ini, investor cenderung terburu-buru atau terjebak pada investasi yang tidak menguntungkan. Misalnya, banyak orang yang tertarik pada saham tanpa mengetahui cara kerja pasar saham atau tanpa mengetahui resiko yang terlibat. Selain itu, banyak yang tidak memahami perbedaan antara berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda dan penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebelum berinvestasi. Tanpa pengetahuan ini, seseorang bisa saja menginvestasikan uangnya pada instrumen yang tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Pendidikan dan pelatihan dalam investasi sangat penting untuk menghindari kesalahan ini. Ada banyak sumber daya yang tersedia, baik secara online maupun offline, yang bisa membantu seseorang memahami cara kerja pasar, analisis saham, dan pengelolaan portofolio. Mengambil waktu untuk mempelajari dasar-dasar ini sebelum mulai berinvestasi adalah langkah pertama yang krusial. Kesalahan dalam hal pengetahuan dasar investasi ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pemahaman tentang dunia investasi. Dengan pengetahuan yang cukup, mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi resiko yang ada. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam investasi yang kedua adalah mengandalkan tren atau FOMO, yang disebut dengan fear of missing out. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh investor adalah mengikuti tren atau FOMO atau fear of missing out, yaitu ketakutan akan ketinggalan peluang investasi yang sedang populer. Banyak orang berinvestasi hanya karena melihat teman, keluarga, atau orang lain mendapatkan keuntungan besar dari suatu investasi tertentu, tanpa mempertimbangkan apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan profil risiko mereka. Investasi yang dilakukan hanya berdasarkan tren atau dorongan emosional ini seringkali tidak bertahan lama dan beresiko. Banyak orang yang terjebak dalam siklus membeli pada harga tinggi dan menjual pada harga rendah, karena mengikuti keputusan impulsif yang didorong oleh ketakutan untuk kehilangan kesempatan. Ini adalah pola yang sangat berbahaya dalam investasi. Contoh nyata dari fenomena ini adalah munculnya berbagai pump and dump dalam pasar cryptocurrency atau saham. Ketika banyak orang mulai membeli aset tertentu hanya karena hype, harga aset tersebut melambung tinggi. Namun ketika kepanikan mulai terjadi atau harga turun, banyak investor yang menjual dengan kerugian besar.
Mereka tidak melakukan riset atau analisis terlebih dahulu, melainkan hanya mengikuti orang lain. Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi seorang investor untuk memiliki strategi yang jelas dan memahami tujuan investasi mereka. Mengikuti tren sesaat tanpa dasar yang kuat akan sangat merugikan dalam jangka panjang. Alih-alih terbawa arus, seorang investor sebaiknya membuat keputusan berdasarkan analisis dan pemahaman tentang investasi yang mereka pilih. Jika seseorang berinvestasi karena ingin mendapatkan keuntungan cepat tanpa memahami instrumen atau resikonya, mereka lebih rentan terhadap kerugian. Oleh karena itu, penting untuk melawan godaan FOMO dan selalu mengedepankan strategi investasi yang terencana dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ketiga adalah tidak melakukan riset mendalam terhadap instrumen investasi. Salah satu kesalahan terbesar dalam berinvestasi adalah tidak melakukan riset yang cukup sebelum memutuskan untuk menanamkan uang. Banyak investor yang tergoda untuk berinvestasi berdasarkan rekomendasi orang lain atau iklan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa benar-benar memahami instrumen yang mereka pilih. Hal ini seringkali berujung pada kerugian yang bisa dihindari jika mereka meluangkan waktu untuk mempelajari lebih dalam. Setiap instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, saham memiliki resiko yang lebih tinggi namun potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Sedangkan obligasi lebih stabil namun dengan imbal hasil yang lebih rendah. Tanpa aset yang cukup, seorang investor bisa saja memilih instrumen yang tidak sesuai dengan tujuan finansial mereka atau malah berisiko lebih tinggi daripada yang mereka inginkan. Riset juga meliputi pemahaman tentang kondisi pasar, tren ekonomi, dan kinerja historis dari instrumen yang dipilih. Banyak investor yang hanya membeli saham atau aset tertentu karena tren pasar atau rekomendasi dari pihak yang tidak berkompeten, tanpa menganalisis laporan keuangan atau fundamental perusahaan. Ini adalah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal bagi keuangan mereka. Investasi yang cerdas selalu didasarkan pada pemahaman yang baik tentang instrumen yang dipilih dan kondisi pasar yang ada. Dengan melakukan riset yang mendalam, investor dapat mengevaluasi apakah suatu investasi sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka dan memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang diinginkan. Riset yang baik juga mencakup memahami resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Setiap investasi pasti memiliki resiko. Tetapi dengan riset yang tepat, seorang investor dapat mengelola dan memitigasi risiko tersebut dengan lebih efektif. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang keempat adalah tergoda dengan janji keuntungan yang tidak realistis. Janji keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat seringkali menjadi godaan besar bagi banyak orang yang baru memulai investasi. Banyak iklan dan promosi yang menjanjikan hasil yang luar biasa, seperti keuntungan 10% atau lebih dalam waktu 1 bulan, yang tentunya sangat tidak realistis. Terlalu tergoda dengan janji semacam ini bisa membuat seseorang tergesa-gesa untuk berinvestasi tanpa mempertimbangkan resikonya. Investasi yang baik harus didasarkan pada ekspektasi yang realistis dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Keuntungan besar dalam waktu singkat biasanya datang dengan risiko yang sangat tinggi. Banyak investor yang kehilangan uangnya karena tergoda oleh janji keuntungan besar, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah terperangkap dalam skema investasi yang tidak transparan atau bahkan penipuan. Penting untuk selalu mengingat bahwa investasi yang menguntungkan biasanya membutuhkan waktu untuk berkembang. Proses investasi yang cerdas adalah jangka panjang, di mana hasil yang stabil dan konsisten lebih diutamakan daripada keuntungan cepat yang tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, investor sebaiknya berhati-hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Menghindari janji keuntungan yang tidak realistis juga berarti mengedepankan pemahaman tentang resiko. Tidak ada investasi yang tanpa resiko, dan setiap instrumen memiliki tingkat resiko yang berbeda.
Dengan memiliki ekspektasi yang realistis, investor bisa menghindari keputusan yang didorong oleh keserakahan atau ketakutan. Kesalahan dalam tergoda dengan janji keuntungan yang tidak realistis ini dapat mengarah pada kerugian besar. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang kelima adalah mengabaikan diversifikasi portofolio. Salah satu prinsip dasar dalam investasi adalah diversifikasi portofolio. Banyak investor yang hanya fokus pada satu jenis investasi, seperti saham atau properti, dan mengabaikan pentingnya memiliki berbagai instrumen yang berbeda dalam portofolio mereka. Diversifikasi adalah cara untuk mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi ke beberapa aset yang berbeda. Sehingga jika salah satu aset mengalami penurunan, yang lainnya tetap memberikan imbal hasil. Tanpa diversifikasi, investor sangat bergantung pada satu jenis investasi. Jika investasi tersebut mengalami kerugian besar, seluruh portofolio bisa terdampak. Misalnya, seseorang yang hanya berinvestasi pada saham di satu sektor atau perusahaan yang sama akan sangat terpengaruh jika sektor atau perusahaan tersebut mengalami masalah finansial. Diversifikasi memungkinkan untuk mengurangi risiko tersebut dan memberikan keseimbangan dalam portofolio. Diversifikasi juga membantu menciptakan portofolio yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan beberapa jenis instrumen yang memiliki korelasi yang berbeda. Misalnya, menambahkan obligasi atau reksadana ke dalam portofolio saham bisa membantu mengurangi volatilitas dan menjaga stabilitas investasi dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Investasi yang terlalu terpusat pada satu instrumen atau sektor sangatlah beresiko. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi strategi yang efektif untuk mengelola resiko dan mencapai tujuan finansial yang lebih aman. Bagi investor yang tidak tahu bagaimana cara melakukannya, berkonsultasi dengan penasehat keuangan adalah pilihan yang tepat. Dengan mengabaikan diversifikasi, seorang investor tidak hanya meningkatkan resiko, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan potensi keuntungan dari berbagai jenis investasi yang ada. Diversifikasi adalah salah satu kunci penting untuk investasi yang lebih stabil dan menguntungkan. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang keenam adalah terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek. Banyak investor, terutama pemula, yang terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan potensi keuntungan jangka panjang. Mereka lebih tertarik pada hasil instan yang seringkali menggoda untuk segera mendapat hasil besar dalam waktu singkat. Hal ini sering terjadi dalam pasar saham, terutama saat terjadinya fluktuasi harga yang tajam, di mana investor tergoda untuk membeli atau menjual hanya karena pergerakan harga yang cepat. Investasi jangka pendek seringkali mengabaikan aspek fundamental yang lebih kuat, seperti kesehatan finansial perusahaan atau kestabilan ekonomi. Dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan cepat, banyak investor cenderung terjebak dalam keputusan impulsif yang beresiko tinggi. Keuntungan yang didapatkan dalam waktu singkat bisa saja tidak stabil, dan jika pasar berbalik, kerugian besar bisa terjadi dengan cepat. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan mengembangkan strategi investasi jangka panjang. Berinvestasi dengan tujuan jangka panjang memungkinkan seseorang untuk mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek dan lebih fokus pada nilai aset yang berkembang seiring waktu. Ini juga memberi waktu bagi portofolio untuk mendapatkan keuntungan dari akumulasi bunga atau dividen yang bisa reinvestasi. Penting bagi investor untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan mengetahui bahwa investasi yang sukses membutuhkan waktu. Keuntungan yang stabil dan konsisten dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan daripada mengejar keuntungan yang cepat dan beresiko tinggi. Oleh karena itu, seorang investor harus memiliki kesabaran dan disiplin yang bertahan dengan investasi yang telah dipilih selama periode yang lebih lama.
Terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek juga dapat menyebabkan investor melewatkan potensi penghasilan yang lebih besar dan stabil yang dihasilkan dari investasi jangka panjang. Mengubah mindset ini adalah langkah pertama yang penting untuk menjadi investor yang sukses. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ketujuh adalah tidak memahami profil resiko pribadi. Setiap orang memiliki tingkat toleransi resiko yang berbeda. Ada yang lebih nyaman dengan resiko tinggi dan potensi keuntungan besar, sementara yang lain lebih memilih resiko rendah dengan hasil yang lebih stabil. Salah satu kesalahan umum dalam berinvestasi adalah tidak memahami profil resiko pribadi. Tanpa pemahaman yang jelas tentang tingkat kenyamanan dengan risiko, investor cenderung memilih instrumen investasi yang tidak sesuai dengan keadaan finansial mereka. Investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko bisa sangat merugikan. Misalnya, seseorang yang lebih memilih keamanan finansial bisa terjebak dalam investasi dengan risiko tinggi seperti saham spekulatif, yang bisa menyebabkan kerugian besar jika pasar bergerak tidak sesuai harapan. Sebaliknya, seseorang dengan toleransi risiko yang lebih tinggi mungkin merasa bosan dengan hasil investasi yang lebih rendah dan stabil, seperti obligasi yang sebenarnya lebih cocok bagi mereka. Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi seorang investor untuk melakukan penilaian terhadap profil risiko mereka. Banyak perusahaan keuangan atau penasehat investasi yang menawarkan tes resiko yang dapat membantu seseorang memahami lebih baik seberapa besar resiko yang dapat mereka tanggung. Setelah mengetahui profil resiko, seorang investor bisa memilih instrumen investasi yang lebih cocok dengan tujuan dan kenyamanan mereka. Investasi yang sesuai dengan profil resiko akan memberikan rasa aman dan memudahkan investor dalam menjalankan portofolio mereka tanpa merasa cemas berlebihan ketika terjadi volatilitas pasar. Profil resiko juga harus selalu dievaluasi secara berkala, karena kondisi finansial dan tujuan hidup seseorang bisa berubah seiring waktu. Memahami dan menyesuaikan investasi dengan profil resiko adalah langkah penting dalam memastikan bahwa investasi yang dilakukan bisa berjalan lancar dan menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-8 adalah mengabaikan pentingnya dana darurat. Kesalahan besar lainnya yang sering dilakukan oleh investor adalah mengabaikan pentingnya memiliki dana darurat. Banyak orang yang fokus berinvestasi di pasar modal atau properti, tetapi mereka lupa untuk menyiapkan dana darurat yang cukup. Dana darurat adalah dana yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dan tidak terduga, seperti biaya medis, perbaikan rumah, atau kehilangan pekerjaan. Jika seseorang tidak memiliki dana darurat, mereka mungkin terpaksa menjual investasi mereka pada waktu yang tidak tepat. Misalnya saat pasar sedang turun, untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini tentu merugikan karena mereka harus mengambil keputusan yang didorong oleh kebutuhan darurat, bukan berdasarkan strategi investasi yang terencana. Penting untuk memiliki dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran bulanan sebelum memulai investasi jangka panjang. Dana darurat ini bisa disimpan dalam bentuk simpanan di rekening tabungan yang mudah diakses dan relatif aman. Dengan memiliki dana darurat, seorang investor tidak perlu khawatir harus menjual aset investasi mereka dalam keadaan terdesak. Selain itu, memiliki dana darurat juga memberikan rasa aman dan memberi kebebasan bagi investor untuk menghindari keputusan yang terburu-buru. Dengan dasar keuangan yang kokoh, investor dapat lebih fokus pada tujuan investasi jangka panjang mereka, tanpa terpengaruh oleh situasi darurat yang tidak terduga. Mengabaikan dana darurat adalah kesalahan besar yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Oleh karena itu, selalu pastikan dana darurat terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi dalam instrumen yang lebih beresiko. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-9 adalah tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Banyak orang berinvestasi tanpa menetapkan tujuan yang jelas. Mereka mungkin berinvestasi karena tren atau karena teman mereka juga melakukannya.
namun mereka tidak memiliki tujuan keuangan yang pasti. Tanpa tujuan yang jelas, sulit bagi seorang investor untuk mengetahui kapan mereka harus membeli, menjual, atau melakukan rebalancing terhadap portofolio mereka. Tujuan investasi yang jelas sangat penting untuk menentukan strategi yang tepat. Misalnya, apakah tujuan investasi tersebut untuk pensiun, membeli rumah, atau membayar pendidikan anak? Setiap tujuan keuangan memiliki horizon waktu dan instrumen investasi yang berbeda. Tanpa mengetahui tujuan tersebut, seseorang bisa saja memilih investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, tujuan yang jelas juga membantu investor untuk mengevaluasi kinerja investasi mereka secara lebih terarah. Jika tujuan tersebut tercapai, berarti strategi yang diambil sudah tepat. Jika tidak, seorang investor bisa melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap portofolio mereka. Dengan tujuan yang jelas, keputusan investasi menjadi lebih terstruktur dan terukur. Bahkan, jika tujuan investasi berubah seiring waktu, penting untuk melakukan penyesuaian pada portofolio dan strategi yang diambil. Oleh karena itu, memiliki tujuan investasi yang jelas adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan investasi yang sukses. Investasi tanpa tujuan yang jelas cenderung dilakukan tanpa arah yang pasti dan bisa berujung pada keputusan yang merugikan. Pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas sebelum memulai investasi agar Anda bisa mengambil langkah yang tepat menuju kebebasan finansial. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-10 adalah mengabaikan biaya dan pajak dalam investasi. Seringkali investor lupa memperhitungkan biaya dan pajak yang akan dikenakan pada investasi mereka. Setiap instrumen investasi memiliki biaya terkait, seperti biaya manajer investasi, biaya transaksi, atau biaya administrasi lainnya. Selain itu, pajak juga bisa mempengaruhi imbal hasil investasi dalam jangka panjang. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor ini, seorang investor bisa saja mengabaikan pengaruhnya terhadap keuntungan bersih mereka. Misalnya, reksadana dan investasi saham memiliki biaya transaksi yang bisa cukup besar, terutama jika seorang investor sering melakukan pembelian dan penjualan. Pajak capital gain atau pajak dividen juga dapat mengurangi total keuntungan yang diperoleh dari investasi. Banyak investor yang hanya melihat imbal hasil bruto tanpa memperhitungkan pengurangan biaya dan pajak ini. Untuk menghindari kesalahan ini, penting untuk selalu menghitung biaya-biaya terkait dengan investasi dan mempertimbangkan pajak dalam perencanaan investasi. Memilih instrumen investasi dengan biaya rendah dan pajak yang efisien bisa membantu meningkatkan keuntungan bersih yang diterima oleh investor. Penting juga untuk memahami cara kerja pajak atas keuntungan yang diperoleh dari investasi. Misalnya, pajak yang dikenakan atas keuntungan dari saham atau properti bisa berbeda-beda tergantung pada jenis investasi dan durasi kepemilikan. Dengan pengetahuan ini, seorang investor dapat merencanakan investasi mereka dengan lebih baik dan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Mengabaikan biaya dan pajak dalam investasi adalah kesalahan besar yang seringkali mengurangi keuntungan bersih yang diperoleh. Oleh karena itu, selalu perhatikan aspek biaya dan pajak sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam instrumen tertentu. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-11 adalah mengabaikan diversifikasi portofolio. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam investasi adalah kurangnya diversifikasi portofolio. Banyak investor yang hanya mengandalkan satu jenis investasi atau sektor tertentu. Meskipun beberapa investasi dapat memberikan keuntungan besar, bergantung hanya pada satu aset atau sektor berisiko tinggi, karena jika pasar atau sektor tersebut mengalami penurunan, portofolio secara keseluruhan akan mengalami kerugian signifikan. Diversifikasi adalah strategi yang bertujuan untuk menyebarkan risiko dengan berinvestasi dalam berbagai jenis aset. Hal ini dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi jika salah satu investasi mengalami kerugian besar. Sebagai contoh, jika seorang investor hanya memiliki saham dari satu perusahaan atau satu sektor,
Maka jika perusahaan atau sektor tersebut terkena dampak buruk, semua investasinya akan terpengaruh. Diversifikasi memberikan perlindungan dengan menambah jenis investasi yang berbeda, seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Penting bagi seorang investor untuk tidak hanya bergantung pada satu instrumen atau sektor saja. Mengembangkan portofolio yang lebih luas dengan berbagai jenis aset yang memiliki korelasi rendah satu sama lain adalah langkah yang bijak. Dengan begitu, ketika satu aset merosot, aset lain bisa memberikan keuntungan yang bisa menyeimbangkan kerugian tersebut. Diversifikasi juga mengurangi volatilitas dalam portofolio. Jika sebagian besar aset dalam portofolio saling berhubungan, maka fluktuasi harga pasar bisa sangat mempengaruhi keseluruhan portofolio. Namun dengan diversifikasi yang baik, investor dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar yang besar. Dengan diversifikasi yang tepat, resiko investasi dapat dikelola dengan lebih baik, dan peluang untuk meraih keuntungan yang stabil dalam jangka panjang akan semakin besar. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-12 adalah mengabaikan riset dan analisis sebelum investasi. Investasi tanpa melakukan riset atau analisis yang tepat adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang berinvestasi hanya berdasarkan rekomendasi teman, media sosial, atau berita yang tidak terverifikasi. Sebagai hasilnya, mereka seringkali kehilangan uang karena tidak memahami sepenuhnya resiko dan potensi keuntungan dari investasi yang mereka pilih. Sebelum berinvestasi, sangat penting untuk melakukan riset mendalam tentang instrumen investasi yang akan dipilih. Ini mencakup analisis fundamental seperti laporan keuangan perusahaan, potensi pertumbuhannya, serta kondisi pasar dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga aset. Riset yang matang dapat membantu investor memilih investasi yang tepat dengan potensi keuntungan yang baik dan risiko yang terkelola. Selain itu, investor juga harus memeriksa kredibilitas sumber informasi. Banyak orang yang mudah terjebak dalam investasi bodong atau skema Ponzi karena kurangnya pengetahuan dan riset. Dengan mengevaluasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya, investor bisa menghindari jebakan yang merugikan. Proses riset harus mencakup pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik instrumen investasi, seperti tingkat likuiditas, potensi keuntungan, dan volatilitas harga. Sebuah investasi yang terlihat menguntungkan di permukaan belum tentu cocok untuk skema investor, sehingga riset dan analisis adalah langkah kunci untuk menghindari kerugian. Jika seseorang mengabaikan riset, mereka berisiko membuat keputusan investasi yang terburu-buru, yang akhirnya berujung pada kerugian besar. Riset dan analisis yang tepat membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Kemudian, kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-13 adalah terlalu banyak mencoba investasi baru tanpa pengalaman. Banyak investor pemula yang terlalu tergoda untuk mencoba berbagai macam investasi baru tanpa memiliki pengalaman yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan investasi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap instrumen tersebut. Misalnya, seseorang yang baru saja memulai investasi mungkin terlalu cepat untuk beralih ke pasar cryptocurrency atau instrumen keuangan lain yang kompleks, tanpa terlebih dahulu mempelajari cara kerjanya dengan baik. Investasi yang belum dipahami dengan baik beresiko tinggi. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda-beda. Jika seorang investor belum berpengalaman, mereka cenderung mengambil keputusan yang salah, seperti masuk ke dalam investasi yang beresiko tinggi hanya karena ada janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Bagi investor pemula, penting untuk memulai dengan instrumen investasi yang lebih sederhana dan terkelola dengan baik, seperti reksadana atau saham blue chip sebelum mencoba instrumen yang lebih kompleks. Investasi dalam instrumen baru harus dilakukan secara bertahap, sambil meningkatkan pengetahuan dan pengalaman.
Selain itu, penting untuk memiliki mentor atau penasehat keuangan yang dapat membantu memahami potensi dan risiko dari berbagai jenis investasi. Dengan bimbingan yang tepat, investor dapat meminimalkan kesalahan dan membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Terus mencoba investasi baru tanpa dasar pengetahuan yang cukup hanya akan membuat investor terjebak dalam kesalahan yang tidak perlu. Sebelum melompat ke instrumen baru, pastikan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerjanya. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-14 adalah tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Kesalahan lainnya yang sering dilakukan oleh investor adalah tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Banyak orang berinvestasi tanpa merencanakan tujuan keuangan mereka atau tanpa mempertimbangkan bagaimana investasi mereka dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Tanpa rencana keuangan yang matang, sulit untuk mengetahui berapa banyak yang perlu diinvestasikan, kapan harus berinvestasi, dan jenis investasi apa yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan. Rencana keuangan yang jelas membantu investor untuk menetapkan prioritas dan tujuan yang terukur. Misalnya, seseorang mungkin berinvestasi untuk membeli rumah dalam 5 tahun, atau untuk mempersiapkan dana pensiun. Mengetahui tujuan ini memungkinkan mereka untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dan menentukan strategi yang tepat. Selain itu, rencana keuangan yang baik juga mencakup perencanaan untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti kebutuhan mendesak atau perubahan kondisi ekonomi. Dengan perencanaan yang matang, seorang investor dapat lebih fleksibel dan siap menghadapi situasi yang berubah. Penting juga untuk memperbarui rencana keuangan secara berkala, agar tetap relevan dengan tujuan hidup yang berubah. Sebuah rencana keuangan yang fleksibel dan dinamis akan membantu investor untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari keputusan impulsif yang bisa merugikan. Investasi tanpa rencana keuangan yang jelas adalah seperti berlayar tanpa kompas. Tanpa arah yang jelas, keputusan investasi akan cenderung acak dan tidak terencana, yang dapat mengarah pada kerugian. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-15 adalah tidak belajar dari pengalaman gagal. Setiap investor pasti pernah mengalami kegagalan, baik itu karena keputusan buruk atau karena pasar yang tidak mendukung. Namun, salah satu kesalahan terbesar adalah tidak belajar dari pengalaman gagal tersebut. Banyak investor yang setelah mengalami kerugian malah mengulangi kesalahan yang sama tanpa melakukan refleksi atau perubahan strategi. Belajar dari kegagalan adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan investasi. Jika seorang investor mengalami kerugian, mereka harus menganalisis apa yang salah dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki strategi di masa depan. Apakah itu karena tidak melakukan riset yang cukup, atau mungkin karena tidak diversifikasi portofolio? Sebaliknya, banyak investor yang merasa frustrasi dan memilih untuk menyalahkan faktor eksternal, seperti kondisi pasar atau keputusan orang lain. Alih-alih menerima tanggung jawab dan belajar dari pengalaman mereka. Sikap ini dapat menyebabkan kesalahan yang berulang dan menghambat kemajuan dalam perjalanan investasi. Membangun kebiasaan untuk belajar dari kegagalan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan investasi jangka panjang. Dengan mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, seorang investor dapat berkembang dan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi di masa depan. Jika seorang investor terus terjebak dalam kegagalan tanpa refleksi atau perbaikan, mereka hanya akan terus mengulangi kesalahan yang sama dan menghindari kesempatan untuk berkembang. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-16 adalah terlalu bergantung pada investasi properti. Investasi properti memang bisa memberikan keuntungan yang besar, namun terlalu bergantung pada jenis investasi ini dapat menjadi kesalahan. Banyak orang di Indonesia cenderung menganggap properti sebagai investasi yang paling aman dan menguntungkan. Namun ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan.
Ketergantungan yang berlebihan pada properti dapat mengurangi kesempatan untuk berinvestasi dalam instrumen lain yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih cepat dan lebih liquid. Salah satu masalah utama dalam investasi properti adalah likuiditas yang rendah. Membeli dan menjual properti membutuhkan waktu yang lama, dan prosesnya juga melibatkan biaya yang cukup besar. Selain itu, harga properti tidak selalu naik setiap waktu. Seringkali pasar properti mengalami fluktuasi yang signifikan tergantung pada kondisi ekonomi dan permintaan pasar, yang bisa mempengaruhi nilai properti. Diversifikasi portofolio investasi adalah kunci untuk mengurangi resiko. Menyebar investasi dalam berbagai jenis aset dapat melindungi investor dari kerugian besar jika pasar properti tiba-tiba lesu atau turun drastis. Misalnya, jika sebagian besar portofolio terdiri dari properti dan pasar properti sedang tidak stabil, kerugian yang signifikan bisa terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memikirkan investasi lain, seperti saham, reksadana, atau obligasi yang lebih liquid dan dapat menghasilkan keuntungan lebih cepat. Investasi properti memang dapat menjadi pilihan yang baik, namun jika terlalu dominan dalam portofolio dapat mengarah pada resiko konsentrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dengan bijak proporsi investasi properti dalam portofolio dan mencari keseimbangan dengan instrumen investasi lain yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan dengan menghindari ketergantungan terlalu besar pada properti. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-17 adalah tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Seringkali banyak investor yang terjun ke dalam dunia investasi tanpa menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk menentukan instrumen investasi yang tepat, dan ini bisa mengarah pada keputusan yang tidak terfokus dan beresiko. Tujuan investasi yang baik membantu investor untuk memahami mengapa mereka berinvestasi dan apa yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan investasi yang jelas adalah langkah pertama dalam membangun strategi investasi yang sukses. Misalnya, tujuan Anda bisa berupa mempersiapkan dana pensiun, membeli rumah, atau membayar biaya pendidikan anak. Setiap tujuan ini memiliki horizon waktu yang berbeda dan memerlukan jenis investasi yang berbeda pula. Jika tujuan Anda adalah untuk dana pensiun dalam 20 tahun, maka investasi jangka panjang seperti saham dan reksadana mungkin lebih cocok. Namun jika tujuannya adalah membeli rumah dalam 5 tahun, maka Anda mungkin perlu mempertimbangkan instrumen yang lebih konservatif dan liquid seperti obligasi atau deposito. Tanpa tujuan yang jelas, investor dapat terjebak dalam keputusan investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan toleransi resiko mereka. Hal ini bisa menyebabkan keputusan investasi yang bersifat spekulatif, di mana investor mungkin hanya mengikuti tren pasar tanpa mempertimbangkan apakah investasi tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Dengan tujuan yang jelas, seorang investor dapat lebih mudah mengevaluasi apakah investasi yang mereka pilih mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, tujuan yang jelas juga membantu untuk tetap fokus meskipun pasar mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, pastikan untuk menetapkan tujuan investasi yang jelas dan terukur, serta menyesuaikan strategi investasi Anda dengan tujuan tersebut. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-18 adalah mengikuti tren tanpa mempertimbangkan diri sendiri. Investasi berdasarkan tren atau FOMO, yang disebut juga sebagai fear of missing out, adalah kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika ada tren investasi tertentu yang sedang booming, seperti cryptocurrency atau saham tertentu, banyak orang tergoda untuk ikut serta tanpa melakukan riset yang cukup. Padahal investasi yang hanya mengikuti tren ini tidak selalu cocok untuk semua orang. Tergantung pada tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing individu. Tren investasi seringkali dipengaruhi oleh hype,
bukan oleh analisis mendalam atau dasar yang kuat. Banyak investor yang terjebak membeli aset hanya karena melihat orang lain sukses atau mendengar cerita sukses di media sosial. Namun ketika tren berakhir atau pasar mengalami koreksi, investor yang mengikuti tren ini seringkali mengalami kerugian besar. Ini bisa disebabkan oleh tidak adanya pemahaman yang baik tentang instrumen yang diinvestasikan. Investasi seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pribadi, bukan semata-mata mengikuti tren. Setiap individu memiliki profil resiko yang berbeda, dan jenis investasi yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Oleh karena itu penting untuk memahami seluk-beluk investasi sebelum memutuskan untuk terjun ke dalamnya, serta memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko Anda. Untuk menghindari kesalahan ini, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa arus tren yang sedang viral. Fokuslah pada investasi yang sesuai dengan jangka panjang dan kebutuhan finansial Anda. Dan hindari terburu-buru dalam mengambil keputusan hanya karena faktor eksternal yang tidak relevan. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-19 adalah tidak mengatur ulang portofolio secara berkala. Banyak investor yang tidak melakukan evaluasi ulang portofolio investasi mereka secara berkala. Padahal ini adalah langkah penting dalam menjaga portofolio tetap sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Seiring waktu, nilai dan komposisi aset dalam portofolio dapat berubah, yang bisa mempengaruhi keseimbangan dan resiko. Tanpa penyesuaian yang tepat, portofolio dapat menjadi terlalu berfokus pada satu jenis aset atau terlalu rentan terhadap perubahan pasar. Melakukan peninjauan portofolio secara berkala membantu untuk memastikan bahwa alokasi aset tetap sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Jika suatu aset mengalami penurunan nilai atau jika ada perubahan dalam kondisi pasar, investor perlu menyesuaikan portofolio agar lebih seimbang. Misalnya, jika saham yang lebih berisiko mengalami penurunan nilai yang signifikan, mungkin saatnya untuk beralih ke investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Selain itu, investor perlu mempertimbangkan tujuan keuangan mereka yang mungkin telah berubah seiring waktu. Misalnya, jika tujuan pensiun Anda sudah lebih dekat, Anda mungkin ingin mengalihkan sebagian besar investasi Anda ke instrumen yang lebih aman untuk melindungi modal. Penyesuaian portofolio juga membantu dalam meminimalkan risiko yang tidak perlu dan memastikan bahwa portofolio tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara rutin mengatur ulang portofolio dan memastikan bahwa itu tetap sesuai dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-20 adalah tidak mengelola risiko dengan baik. Kesalahan besar yang sering dilakukan oleh investor Indonesia adalah tidak mengelola risiko investasi dengan baik. Semua jenis investasi pasti mengandung risiko. Tetapi bagaimana cara Anda mengelola risiko tersebut sangat penting dalam menentukan kesuksesan investasi. Banyak investor yang tidak memikirkan risiko dengan matang dan akhirnya mengalami kerugian besar yang bisa dihindari. Mengelola risiko berarti memahami sejauh mana Anda siap untuk menghadapi fluktuasi harga dan potensi kerugian. Salah satu cara terbaik untuk mengelola risiko adalah dengan mendiversifikasi portofolio. Selain itu, penting juga untuk menetapkan batasan kerugian atau menggunakan instrumen pengelolaan risiko seperti stop loss atau hedging untuk melindungi portofolio dari penurunan nilai yang tajam. Seorang investor yang bijak tidak hanya fokus pada potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Jika risiko terlalu besar dan Anda tidak siap menghadapinya, maka lebih baik untuk memilih investasi yang lebih aman dan sesuai dengan toleransi risiko Anda. Investasi yang sukses adalah investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan risiko yang terkelola dengan baik. Oleh karena itu, mengelola risiko adalah bagian integral dari strategi investasi yang sukses.
Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-21 adalah terlalu mengandalkan nasihat teman atau keluarga. Seringkali banyak investor Indonesia yang mengandalkan nasihat teman atau keluarga dalam mengambil keputusan investasi. Meskipun niat mereka baik, ini bisa menjadi kesalahan besar. Nasihat yang diberikan mungkin didasarkan pada pengalaman pribadi atau hanya berdasarkan pendapat umum, yang tidak selalu relevan dengan situasi keuangan dan tujuan investasi masing-masing individu. Investasi adalah keputusan yang sangat pribadi, dan apa yang berhasil untuk satu orang tidak selalu akan berhasil untuk orang lain. Setiap orang memiliki profil resiko, tujuan keuangan, dan toleransi resiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan riset dan konsultasi dengan profesional keuangan yang berlisensi untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif dan berdasarkan data. Nasihat dari teman atau keluarga seringkali juga dipengaruhi oleh emosi, seperti rasa cemas atau terlalu bersemangat tentang investasi tertentu. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional atau berdasarkan tren sementara. Sebaiknya jangan membuat keputusan investasi hanya karena seseorang di sekitar Anda merekomendasikan suatu instrumen atau saham tanpa mempertimbangkan fakta dan analisis yang lebih mendalam. Sebagai investor, penting untuk memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Jika merasa ragu atau bingung, berkonsultasilah dengan seorang ahli keuangan yang dapat memberikan nasihat yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Dengan demikian, meskipun nasihat dari teman dan keluarga bisa berharga, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan analisis yang objektif. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-22 adalah tidak memiliki rencana pensiun. Salah satu kesalahan besar dalam berinvestasi adalah tidak merencanakan dana pensiun sejak dini. Banyak orang di Indonesia yang berpikir pensiun masih jauh di masa depan, sehingga mereka menunda untuk mempersiapkan dana pensiun mereka. Padahal waktu adalah faktor yang sangat penting dalam berinvestasi, dan semakin cepat seseorang mulai menabung untuk pensiun, semakin besar peluangnya untuk mengumpulkan dana yang cukup. Rencana pensiun harus dimulai seawal mungkin, bahkan ketika seseorang masih muda. Dengan memulai lebih awal, investor dapat memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga yang akan menghasilkan keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Namun, jika pensiun semakin dekat dan dana pensiun belum terencana dengan baik, maka seseorang mungkin harus mengorbankan gaya hidup mereka di masa pensiun atau menghadapi kekurangan dana. Selain itu, dana pensiun seharusnya menjadi prioritas dalam portofolio investasi. Banyak orang justru terfokus pada investasi lain yang lebih bersifat konsumtif atau jangka pendek. Sementara pensiun yang seharusnya menjadi tujuan jangka panjang sering diabaikan. Sebaiknya tentukan jumlah dana pensiun yang diperlukan. Lalu pilih instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu dan profil risiko Anda. Melalui perencanaan yang baik dan disiplin dalam menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana pensiun, Anda dapat memastikan bahwa masa pensiun Anda akan lebih tenang dan nyaman. Jangan menunda untuk memulai rencana pensiun Anda, karena semakin cepat Anda mulai, semakin besar peluang untuk meraih hasil yang optimal. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-23 adalah tidak memahami instrumen investasi yang digunakan. Kesalahan lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah tidak memahami instrumen investasi yang mereka pilih. Banyak investor yang membeli saham, reksadana, atau instrumen lainnya tanpa benar-benar memahami cara kerjanya. Hal ini bisa berisiko tinggi karena investor mungkin tidak tahu bagaimana pergerakan pasar atau potensi risiko yang terlibat dalam instrumen tersebut. Investasi yang sukses tidak hanya bergantung pada memilih instrumen yang tepat, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana instrumen tersebut bekerja. Misalnya, saham dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Sebaliknya, obligasi lebih stabil tetapi dengan potensi imbal hasil yang lebih rendah.
Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik yang berbeda dan penting untuk memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan profil resiko. Sebelum berinvestasi, pastikan Anda memahami potensi keuntungan, resiko, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga atau nilai investasi tersebut. Jika perlu, lakukan riset lebih lanjut atau konsultasi dengan penasehat keuangan yang dapat membantu Anda memahami lebih baik tentang instrumen yang akan dipilih. Mengabaikan pemahaman tentang instrumen investasi dapat membuat Anda rentan terhadap kerugian besar jika pasar bergerak tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, pelajari dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan pastikan Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang ke-24 adalah terlalu sering memonitor investasi. Memantau investasi secara berkala adalah hal yang wajar, namun terlalu sering memeriksa pergerakan pasar bisa menjadi kesalahan. Banyak investor yang tergoda untuk terus-menerus memantau portofolio mereka, terutama ketika pasar sedang volatil. Ini bisa menyebabkan keputusan impulsif yang lebih sering, seperti membeli atau menjual investasi berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek yang tidak relevan dengan tujuan jangka panjang. Terlepas dari seberapa menariknya pergerakan pasar, seringkali keputusan berdasarkan reaksi terhadap fluktuasi harga jangka pendek tidak memberikan keuntungan yang optimal dalam jangka panjang. Pasar saham misalnya, sering mengalami volatilitas yang wajar, dan penjualan atau pembelian berdasarkan perasaan cemas atau terlalu bersemangat dapat mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, investor seharusnya lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan biarkan portofolio mereka berkembang secara alami. Tentu saja, memonitor secara berkala masih diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi aset dan strategi investasi tetap sesuai dengan tujuan. Namun, hindari terlalu sering membuat keputusan berdasarkan fluktuasi pasar jangka pendek yang tidak mempengaruhi hasil jangka panjang. Untuk menghindari kesalahan ini, buatlah rencana investasi yang jelas dan patuhi keputusan investasi Anda berdasarkan strategi yang telah Anda tetapkan, bukan berdasarkan pergerakan pasar yang tidak terduga. Kemudian kesalahan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi yang terakhir atau yang ke-25 adalah tidak mempunyai kesiapan mental menghadapi kerugian. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah tidak memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kerugian dalam berinvestasi. Setiap investasi memiliki resiko dan kadang-kadang meskipun telah melakukan analisis dan perencanaan yang matang, hasil yang diharapkan tidak selalu tercapai. Tanpa kesiapan mental, kerugian dalam investasi bisa membuat investor panik dan membuat keputusan yang buruk, seperti menjual aset dengan harga rendah atau menarik investasi terlalu cepat. Kesiapan mental dalam berinvestasi berarti menerima kenyataan bahwa kerugian adalah bagian dari proses. Pasar tidak selalu bergerak sesuai dengan yang diinginkan, dan kadang-kadang, meskipun telah dilakukan riset, hasilnya tetap tidak memuaskan. Dengan memahami bahwa kerugian adalah hal yang wajar, investor dapat tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan mereka lebih lanjut. Penting untuk memiliki perspektif jangka panjang dan tetap fokus pada tujuan utama investasi. Menghadapi kerugian dengan bijaksana juga berarti tidak membuat keputusan yang didorong oleh emosi, seperti rasa takut atau frustrasi. Alih-alih panik, evaluasi kembali strategi Anda dan tentukan langkah-langkah yang lebih baik untuk mengelola resiko di masa depan. Dengan kesiapan mental yang baik, Anda dapat tetap tenang dan objektif dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, serta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbaiki kinerja investasi Anda ke depannya. Sebagai investor, kesalahan-kesalahan yang disebutkan di atas bisa dihindari dengan pengetahuan yang tepat dan perencanaan yang matang. Investasi adalah perjalanan jangka panjang yang memerlukan kedisiplinan, pemahaman yang mendalam, serta kesiapan mental untuk menghadapi perubahan pasar. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, Anda dapat mengelola portofolio investasi dengan lebih baik dan meraih tujuan keuangan yang telah ditetapkan.
Selalu ingat bahwa setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan sesuai dengan profil risiko serta tujuan finansial pribadi. Untuk meraih kesuksesan dalam berinvestasi, penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jangan ragu untuk meminta nasihat dari ahli keuangan atau melakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan. Dengan kesabaran, disiplin, dan strategi yang tepat, Anda bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan menuju masa depan finansial yang lebih cerah. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.